Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 933 Aku akan memberimu 3 kesempatan. Hahaha, kami telah mencarimu kemana-mana, tetapi kamu menemukannya tanpa usaha apapun. Lu Ming, kamu sudah mengantarkan dirimu ke rumah kami. Itu hebat. Ini menyelamatkan kami dari kesulitan mencari Anda. Wang Chen berhenti dan tertawa liar. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka kabur. Kamu mendekati kematian. Seng Xingchen berteriak dan berlari menuju Lu Ming dan Jimai bersama beberapa pemuda lainnya. Mata Jimai dipenuhi dengan kesungguhan. Namun, dia menahan kata-katanya saat melihat ekspresi tenang Lu Ming. Saat berikutnya, beberapa pemuda, termasuk konstelasi suci, mengepung Lu Ming. Di depan mereka, Wang Haoxian tampak khawatir. Lu Ming, setidaknya kamu tahu tempatmu. Anda tahu bahwa Anda tidak dapat melarikan diri, jadi Anda tidak melarikan diri. Namun, meski kamu tetap tinggal dan memohon belas kasihan, kamu tetap akan mati hari ini. Mata Seng Xingchen berkedip karena niat membunuh. Di saat yang sama, dia tampak percaya diri. Jika dia tidak takut pada Jimai, dia pasti sudah menyerang. Bodoh. Lu Ming melirik konstelasi suci dengan acuh tak acuh. Dia bisa melihat budidaya konstelasi suci dengan sekali pandang. Puncak alam embrio roh tingkat pertama. Budidaya konstelasi suci sebenarnya telah melonjak ke tingkat ini. Dia pasti mendapatkan peluang besar. Kalau tidak, mustahil untuk naik ke level ini. Saat itu, dia hanya menduduki peringkat terbawah dalam daftar 1000 talenta teratas di bintang suci. Sekarang, dia benar-benar berhasil mencapai level ini. Tidak heran dia begitu percaya diri. Dengan budidaya ini, dia sudah bisa masuk 200 besar. Kamu, apa yang kamu katakan? Brengsek, apa katamu? Rasi bintang suci sangat marah karena Lu Ming menyebutnya idiot dengan cara yang begitu menghina. Sekarang tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menekan Lu Ming. Seorang pecundang yang mengira dia bisa begitu sombong di depan saya hanya karena dia memiliki sedikit kultivasi. Jika dia bukan idiot, lalu siapa dia? Petik 2. Lu Ming melirik konstelasi suci dan kemudian membuang muka ke depan. Wang Chen memegang bahu Wang Haoxian dan berjalan menuju Lu Ming. Lu Ming, aku sangat terkesan dengan kemampuanmu. Bahkan keajaiban keluarga Wang telah jatuh ke dalam teka-teki Anda. Kamu begitu dekat denganku meski kita punya dendam. Kamu benar-benar AB Asterisk Touch. AB Asterisk Touch. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri di depan wanita jalang ini dan membuatnya putus asa. Wang Chen menatap Wang Haoxian dengan dingin. Sebaiknya kau biarkan dia pergi. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Hahaha, hatimu sakit. Kalau begitu aku akan membuat hatimu semakin sakit. Saat dia berbicara, Wang Chen menamparkan wajah Wang Haoxian. Sebuah sidik jari muncul di wajah Wang Haoxian dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Wang Haoxian memelototi Wang Chen. B Asterisk Touch. Teruslah menatap dan aku akan mencungkil matamu. Wang Chen berteriak dengan dingin. Wang Haoxian, jangan khawatir. Aku akan membuatmu membayar tamparan ini. Ekspresi Lu Ming menjadi tenang, tapi suaranya sangat dingin. Tuan Muda Wang Chen, Anda tidak perlu membunuh ini. Biarkan aku yang melakukannya. Saya punya dendam terhadap Lu Ming. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri hari ini. Kata Seng Xingchen. Tidak perlu membunuhnya. Lumpuhkan saja budidayanya dulu. Saya ingin dia memohon kematian. Wang Chen berkata dengan dingin. Bagus, itulah yang kuinginkan. Setelah mengatakan itu, Seng Xingchen melangkah keluar. Cahaya bintang memancar dari tubuhnya, dan 7 bintang muncul di atas kepalanya. 3 cakra emas dari garis keturunan biduk bersinar. Konstelasi suci telah berhasil membangkitkan 7 bintang dari garis keturunan biduk, mencapai tingkat ketiga dari tingkat surgawi. Tidak heran dia begitu percaya diri. Lu Ming, aku tahu bahwa kamu telah membangunkan meridian darah tingkat dewa tingkat kedua. Aku bisa menghancurkanmu sekarang. Mata Seng Xingchen bersinar dan penuh percaya diri. Kembali ke 9 naga, meridian darah yang ditunjukkan Lu Ming adalah meridian darah dewa tingkat kedua. Omong kosong. Cepat dan serang. Saya akan memberi Anda 3 kesempatan untuk menyerang. Mencoba yang terbaik. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu.
Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang di masa depan. Lu Ming memarahi dengan dingin. Kamu berbicara besar, mati. Konstelasi Sein mendidih dengan cahaya bintang, dan mengembun menjadi pedang panjang berbintang. Itu memancarkan aura yang menakutkan dan menusuk ke arah dantian Lu Ming. Dia ingin melumpuhkan kultivasi Lu Ming dalam satu gerakan. Suara mendesing. Pedang panjang berbintang menembus kehampaan seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, Lu Ming berdiri diam, seolah dia tidak melihat kilatan pedang. Dia bahkan tidak melepaskan inti penting pelindungnya. Kamu sedang berakting. Saya akan melihat bagaimana Anda mati jika Anda bertindak di depan saya. Mata Seng Xingchen dingin. Esensi vitalnya meledak, dan kecepatan pedang panjangnya meningkat. Saat pedang panjang itu hendak mengenai Lu Ming, dia bergerak dan mengayunkan telapak tangannya. Bang! Saat telapak tangan mengenai pedang bintang itu hancur seperti tahu. Seng Xingchen sangat ketakutan hingga matanya hampir keluar. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya untuk menghentikan tubuhnya bergerak maju dan mundur ke belakang. Setelah mundur 1000 meter, bintang suci akhirnya berhenti. Kemudian, wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Ini bukan karena dia disakiti oleh Lu Ming. Dia awalnya terus menyerang ke depan, tapi dia dengan paksa menghentikan tubuhnya dan mundur. Pembalikan ini terlalu besar. Di bawah lonjakan inti esensialnya, dia menderita luka dalam. Brengsek. Rasi bintang suci meraung di dalam hatinya, dan wajahnya yang malu berubah menjadi hijau dan merah. Lu Ming bahkan belum bergerak dan dia telah melukai dirinya sendiri. Benar-benar memalukan. Namun, tamparan Lu Ming barusan benar-benar mengejutkan. Itu benar-benar menghancurkan kilauan pedangnya dengan begitu mudah. Dia mundur karena terkejut. Betapa bodohnya. Langkah pertama, 2 langkah lagi, hargai peluang ini. Lu Ming tersenyum tipis, senyumnya penuh penghinaan. Mati-mati. Lu Ming, pergilah ke neraka. Pedang pembunuh jantung bintang 7. Saint Starlight meraung dan matanya memerah. Biduk bersinar dalam kehampaan yang tak berujung. Tampaknya telah berubah menjadi cahaya pedang, jatuh dari langit dan menebas Lu Ming. Serangan ini sangat mengerikan. Itu beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Di sampingnya, para pemuda lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Kehebatan pertempuran konstelasi suci telah membuat mereka menjadi serius. Dalam sekejap, cahaya pedang mendarat di kepala Lu Ming. Namun, Lu Ming melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan menamparnya. Dengan keras, cahaya pedang itu pecah. Tidak ada bedanya dengan yang terakhir kali. Di tempat kejadian, yang lain tercengang. Di luar dugaan banyak orang, Lu Ming bisa mengalahkan serangan konstelasi suci dengan begitu mudah. Kekuatan tempur Lu Ming tidak lemah. Wang Chen berkata, tapi nadanya masih santai. Itu karena konstelasi suci tidak berbeda dengan semut di matanya. Bahkan jika Lu Ming lebih kuat dari konstelasi suci, dia hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming tidak lemah, dibandingkan dengan keajaiban seperti Wang Chen, masih ada celah yang besar. Berbahaya baginya untuk tetap di sini. Di lembah, Gong Fei dan Meng Jia telah selesai memulihkan diri dan melihat keluar dengan tatapan khawatir. Lu Ming terlihat sangat tenang. Dia tahu Wang Chen ada di sini, tapi dia masih berani tinggal. Dia harus percaya diri. Kita akan lihat bagaimana keadaannya. Jika ada yang tidak beres, kita akan menyerang bersama-sama. Kata Wen Lesang. Masih ada 1 langkah lagi. Bintang suci, hanya ini yang kamu punya. Sungguh mengecewakan. Lu Ming tersenyum tipis. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Rasi bintang suci meraung tak percaya di dalam hatinya. Bab 934 Bab 934 Bintang Suci yang Hancur. Kembali ke wilayah Tianxuan, pada hari pernikahannya dengan Mulan, dia dikalahkan oleh Lu Ming. Dia bersumpah suatu hari nanti, dia akan membalas budi 10 kali lipat. Dia akan mengalahkan Lu Ming. Karena alasan ini, ia berkultivasi dengan susah payah. Dengan bantuan keluarga Sangguan, dia membuat kemajuan pesat. Saat itu, dia juga mendengar kabar bahwa Lu Ming telah memasuki 9 naga dan bahkan memukuli ibunya. Saat itu, dia ingin membalas dendam pada Lu Ming. Namun belakangan tersiar kabar bahwa Sangguan Jinjue, kebanggaan keluarga Sangguan, telah terbunuh. Belakangan,
semakin banyak berita tentang Lu Ming yang bertarung melawan kebanggaan keluarga Sangguan lainnya. Jelas sekali bahwa kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui miliknya. Hal ini membuatnya iri dan marah. Itu membuatnya semakin putus asa berkultivasi. Dia ingin membangkitkan garis keturunan dewa dan menekan Lu Ming. Namun, sebelum dia dapat membangkitkan garis keturunan dewanya, Lu Ming telah mengalahkan semua orang di pertemuan sosial dan bahkan mengalahkan pangeran dari dinasti kuno di benua tengah. Belakangan, hal itu bahkan secara langsung memicu perang di 9 naga. Dalam pertempuran itu, tidak hanya kakeknya, Sangguan Zongyuan, yang terbunuh, tetapi bahkan yang tertinggi dari keluarga Wang hampir dibunuh oleh Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming bahkan berhasil melarikan diri dari 9 naga. Setelah pertempuran itu, reputasi Lu Ming mencapai puncaknya. Namun, konstelasi suci itu tidak patah semangat. Dia percaya bahwa Lu Ming hanya mengandalkan kuali 9 naga surgawi dalam pertempuran itu. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Ming untuk mengendalikan kuali 9 naga surgawi. Bahkan tanpa kuali 9 naga surgawi, dia masih bisa mengalahkan Lu Ming. Kemudian, dia berhasil membangkitkan garis keturunan dewa tingkat ketiga, sehingga sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Selama pertempuran Providence, dia telah memperoleh peluang besar, dan budidayanya telah maju pesat, mencapai alam embrio roh tingkat pertama. Dia bahkan lebih percaya diri dan merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan Lu Ming. Namun, semua yang baru saja terjadi, termasuk 2 gerakan sederhana Lu Ming, telah benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. Ternyata di hadapan Lu Ming, dia sangat kecil dan rentan. Tidak, tidak, aku harus membunuhnya. Saya akan. Mata Saint Constellation memerah. Dia segera melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi garis keturunan bintang 7. Dia meledak dengan kekuatan absolut dan menyerang Lu Ming. Jika dia tidak membunuh Lu Ming, dia tidak akan merasa nyaman. Hatinya dalam seni bela diri akan runtuh, dan akan sulit baginya untuk membuat kemajuan dalam budidaya seni bela dirinya. Cahaya bintang yang luas menekan ke arah Lu Ming. Lu Ming bahkan tidak melihatnya. Dia langsung menekan Starlight. Ledakan. Cahaya bintang bergetar, dan jeritan terdengar dari dalam. Kemudian, cahaya bintang runtuh dan berubah kembali menjadi bentuk bintang suci. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Dia berbaring di sana dengan putus asa. Auranya rendah dan tidak ada fluktuasi esensi sejati sama sekali. Pukulan Lu Ming barusan telah menghancurkan embrio rohnya dan melumpuhkan budidayanya. Saya sudah mengatakan bahwa ketiga gerakan itu adalah kesempatan terakhir Anda untuk menyerang. Lu Ming melirik konstelasi suci dengan dingin dan tidak lagi memandangnya. Di sampingnya, para pemuda lainnya mundur karena terkejut. Mereka juga berbakat, tapi kehebatan bertarung mereka tidak bisa dibandingkan dengan konstelasi suci, jadi tentu saja mereka terkejut. Wang Chen, giliranmu. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke Wang Chen. Hehe, kamu pikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu mengalahkan sampah. Sungguh sebuah lelucon. Baiklah, saya akan membiarkan Anda melihat seberapa besar kesenjangan antara Anda dan saya. Wang Chen tertawa menghina sambil perlahan melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya semakin kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Api surgawi ungu kelas atas di tubuh Wang Chen melonjak ke langit. Seolah-olah separuh langit telah diwarnai dengan lapisan cahaya ungu. Nyala api menderu, dan mata Wang Chen menjadi dingin. Alam embrio roh tingkat 5. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin yang samar. Alam embrio roh tingkat kelima hanya 1 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Wang Haoxian, lihat bagaimana aku melumpuhkannya. Setelah saya melumpuhkannya, saya akan melumpuhkan budidaya Anda dan menjual Anda setelah pertempuran Providence selesai. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi mengkhianati keluarga Wang. Suara Wang Chen menyebar jauh dan luas, menyebabkan wajah Wang Haoxian menjadi pucat. Wang Chong mengatakan hal serupa sebelumnya, tapi dia sudah mati. Sekarang, aku akan menurunkanmu untuk menemaninya. Lu Ming berkata dengan suara dingin. Kamu membunuh Wang Chong. Kalau begitu kamu layak mati lebih banyak lagi. Niat membunuh Wang Chen melonjak. Dia maju selangkah dan melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Dengan 4 niat berputar di sekelilingnya, dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan melemparkan pukulan juga. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dan udara bergetar.
Tubuh Wang Chen bergoyang dan dia terhuyung mundur. Lu Ming, sebaliknya, tidak mundur satu langkah pun. Yang lain melebarkan mata dan tersentak kaget. Bagaimana mungkin Lu Ming bisa memaksa Wang Chen mundur dengan satu pukulan? Meskipun kerumunan orang terkejut ketika Lu Ming menghancurkan konstelasi suci dengan begitu mudah, itu hanya kejutan. Tidak ada yang mengira Lu Ming bisa melawan Wang Chen. Ada perbedaan besar antara bintang suci dan Wang Chen, dan tidak ada cara untuk membandingkannya. Mata Wang Haoxian bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Di lembah, mata Wen Qixi, Gong Fei, dan Meng Jia tiba-tiba berbinar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Wang Chen, sebaliknya, sangat marah. Brengsek. Wang Chen berteriak, niat membunuhnya melonjak. Dia sebenarnya telah dipaksa kembali oleh Lu Ming. Ini benar-benar berbeda dari dugaannya. Dia mengira akan mengalahkan Lu Ming setengah mati dengan satu pukulan. Lu Ming, kamu pasti menggunakan seluruh kekuatanmu dalam pukulan itu sekarang, kan? Tapi izinkan saya memberitahu Anda, saya hanya menggunakan setengah dari kekuatan saya. Jangan berpikir kamu bisa menghentikanku. Wang Chen berkata dengan dingin. Oh, apakah itu? Aku hanya menggunakan 20% kekuatanku sekarang. Lu Ming berkata dengan santai. Omong kosong, kamu berbicara besar. Kekuatan tidak bisa ditentukan dengan kata-kata. Mati. Aura Wang Chen semakin kuat saat dia meninju dengan tinju api surgawi, membuat langit dan bumi menjadi kacau. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia tidak salah. Dia baru saja menggunakan 20% kekuatannya. Namun, jelas tidak ada yang percaya padanya. Biarkan fakta berbicara sendiri. Dia melangkah maju dan melayangkan pukulan lagi. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih kuat. Itu bertabrakan dengan tinju Wang Chen lagi, dan Wang Chen terpaksa mundur lagi. Kali ini, ada ekspresi tidak percaya di matanya. Kekuatannya meningkat, dan kekuatan Lu Ming juga meningkat. Dia tidak dapat menerima bahwa Lu Ming masih bisa menghancurkannya. Di saat yang sama, dia sedikit terkejut. Mungkinkah yang dikatakan Lu Ming barusan itu benar? Apakah dia benar-benar hanya menggunakan 20% kekuatannya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Membunuh. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuh Wang Chen. Garis keturunannya muncul, dan 5 cakra emas bersinar saat dia berubah menjadi bola api ungu. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 5. Faktanya, sebagian besar dari 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas memiliki garis keturunan tingkat dewa kelas 5, dan hanya sedikit yang mencapai tingkat dewa kelas 6. Kita harus tahu bahwa 6 seniman bela diri tertinggi dari 6 keluarga besar kuno hanya memiliki garis keturunan tingkat dewa ke-6. Berapa banyak seniman bela diri tertinggi yang ada di seluruh benua timur? Semuanya terakumulasi selama bertahun-tahun. Suara mendesing. Nyala api berubah menjadi pedang dan menebas Lu Ming. Mengaum. Raungan naga bergema saat Lu Ming meledak dengan 2 aliran energi naga. Tubuhnya membengkak dan sisik muncul di kulitnya, membuatnya tampak seperti setan. Bang! Dia melontarkan pukulan dan menghantam pedang api itu dengan keras. Pedang itu mengeluarkan suara yang keras dan terus bergetar. Percikan terbang ke segala arah dan pedang itu terlempar. Bab 935 Pertempuran Besar dengan Namong Bo. Lu Ming mengambil serangkaian langkah dan terus-menerus meninju. Tinjunya seperti 2 palu besi besar, terus-menerus membombardir pedang yang menyala-nyala itu. Pedang yang menyala itu bergetar hebat dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di sampingnya, anggota lain dari Istana Surgawi Surga Empyrean melihat pemandangan ini dengan kaget. Mata mereka membelalak dan mereka tidak percaya. Wang Chen, peringkat ke-43 dalam daftar 1000 talenta teratas, telah sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. Dia bahkan tidak bisa melawan. Siapa yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Kembali pada pertemuan pertukaran 3 sekte 9 naga, Lu Ming memang sangat kuat. Namun, masih ada kesenjangan besar antara dia dan 100 teratas. Sudah berapa lama sejak itu, dan Lu Ming telah mencapai tahap ini. Setiap orang yang masuk dalam 100 teratas adalah anak ajaib di antara anak ajaib. Lu Ming telah meningkat, begitu pula mereka. Hanya bisa dikatakan bahwa peningkatan Lu Ming terlalu menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tangan besi terus membombardir pedang yang menyala itu. Akhirnya, dengan suara keras, pedang yang menyala itu meledak dan berubah menjadi api.
Nyala api melayang kembali dan kemudian mengembun kembali menjadi penampilan Wang Chen. Namun, Wang Chen saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wajahnya pucat dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Auranya lemah dan terlihat jelas dia terluka parah. Dia memandang Lu Ming dengan kaget dan mundur dengan cepat. Lu Ming melangkah maju dan menyerang ke depan. Hari ini, Wang Chen harus mati. Namongbo, selamatkan aku. Wang Chen berteriak sambil mundur. Mata Lu Ming berkedip dan dia terus menyerang ke depan. Berhenti, mati. Seorang pria muda berteriak dengan dingin. Dia menginjak udara dan mengarahkan jarinya. Teriakan Phoenix terdengar dan Phoenix merah menyala terbang dan menerkam Lu Ming. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dia melayangkan pukulan dan menghancurkan Phoenix, lalu terus menyerang Wang Chen. Beraninya kamu. Kamu sepertinya tidak mendengar apa yang aku katakan. Mata pemuda itu dingin dan tubuhnya bersinar. Dengan gemetar, dia muncul di depan Wang Chen. Matanya memancarkan cahaya yang tajam. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, jauh di atas aura Wang Chen. Namongbo, peringkat ke-32 dalam daftar 1000 talenta teratas, adalah favorit surga keluarga Namong, salah satu dari 6 keluarga besar kuno. Namongbo akan segera bergerak. Di lembah, mata Wen Zhongli berubah serius. Api spiritual di antara kedua alisnya melonjak, siap menyerang kapan saja. Namongbo bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Namongbo, jika kamu memblokirku lagi, aku akan membunuhmu juga. Lu Ming berteriak dingin dan mendesak ke depan. Hehe, bunuh aku juga. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Mata Namongbo dingin, dan cahaya merah menyala di tubuhnya menjadi lebih kuat. Cahaya semacam itu tampak seperti api, tapi itu bukan api. Tampaknya ada seruan panjang Phoenix dalam cahaya itu. Segel roh Azure Phoenix adalah teknik terkuat keluarga Namong. Enyah. Jawaban Lu Ming sangat sederhana. Dia melayangkan pukulan. Namongbo menyerang dengan telapak tangannya dan teriakan Phoenix terdengar. Seekor Phoenix mengembun dan terbang menuju Lu Ming. Saat ia mengepakkan sayapnya, niat membunuh yang mengerikan meluap. Ini adalah Phoenix yang terkondensasi dari segel roh Phoenix biru. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan dan terlihat bagus, tapi dipenuhi dengan niat membunuh. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan Phoenix tanpa suara. Namun, ekspresi Lu Ming berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia merasakan sakit yang merobek di tinjunya. Dia melihat sekeliling dan menemukan sisik di tinjunya telah retak dan darah mengalir keluar. Segel roh Azure Phoenix yang menakutkan. Itu sunyi dan mematikan. Selain itu, budidaya Namongbo juga sangat menakutkan. Dia telah mencapai tahap awal alam embrio roh tingkat 6, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Wang Chen. Bas! Teriakan burung Phoenix kembali terdengar saat Namongbo melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, Phoenix lain terbang keluar, penuh dengan niat membunuh. Dia ingin membunuh Lu Ming. Dia sangat kuat. Kalau begitu aku akan membunuhmu juga. Lu Ming mendengus dingin dan energi naga di tubuhnya meledak lagi. Dengan letusan 5 energi naga, kekuatan Lu Ming meningkat beberapa kali lipat. Dengan satu pukulan, Phoenix hancur. Mengapa saya harus? Namongbo terkejut. Dia melambaikan tangannya dan 2 burung Phoenix bergegas keluar. Lu Ming mengayunkan tinjunya, berani dan tak tertandingi. Energi sebenarnya di tubuhnya bersiul, dan keempat konsep diaktifkan. Dia mengedarkan teknik surga penekan penjara, dan kekuatannya sangat kuat. Ledakan, ledakan. Lu Ming melangkah maju, jatuh pingsan. Ekspresi wajah Namongbo sangat tidak sedap dipandang. Teriakan Phoenix berlanjut, dan seluruh tubuhnya bersinar. Jari-jarinya terus membentuk segel di udara, dan Phoenix lainnya terbang keluar. Phoenix ini sepertinya memiliki nafas kehidupan, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Lu Ming terus memukul selama beberapa hari. Langit seperti petir. Dia memukul 8 kali berturut-turut sebelum akhirnya mematahkan Phoenix. Namun, Namongbo memadatkan Phoenix lainnya. Namongbo memang sangat kuat. Para ahli kebanggaan surga yang berperingkat lebih tinggi dalam daftar 1000 talenta teratas akan memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi daripada mereka yang berperingkat lebih rendah dalam daftar, bahkan jika mereka berada pada tingkat budidaya yang sama. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menduduki peringkat teratas? Di belakang Namongbo, Wang Chen sangat gembira. Dengan adanya Namongbo, dia tidak akan mati.
Kilatan menyeramkan muncul di matanya saat dia memikirkan bagaimana dia bisa membunuh Luming. Hari ini, dia benar-benar dihancurkan oleh orang-orang di dalamnya. Dia telah kehilangan banyak muka dan harus membalas dendam. Matanya berkilat saat dia melihat Wang Haoxian. Dia mencibir dan terbang menuju Wang Haoxian. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Haoxian terkejut dan segera mundur. Karena Luming sangat mengkhawatirkanmu, aku akan membunuhmu di depannya. Hehe. Wang Chen mencibir. Dia ingin membunuh Wang Haoxian di depan Luming dan mengalihkan perhatian Luming agar dia dibunuh oleh Nangong San. Wang Chen, kamu sedang mencari kematian. Mata Luming dingin saat dia terus meninju. Namun, kekuatan tempur Nangong Bo begitu kuat sehingga dia menahan Luming. Untuk saat ini, Luming tidak bisa keluar. Hehe, aku memang cemas. Wang Chen tertawa dingin dan berjalan menuju Wang Haoxian. Bas. Tiba-tiba, ruangan itu menyala dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Sebuah formasi muncul dan beberapa naga es terbentuk, menerkam ke arah Wang Chen. Wen Zizi. Wang Chen sangat marah. Api memenuhi udara saat dia melawan naga es. Namun, dia telah dilukai oleh Luming sebelumnya dan kekuatan tempurnya telah melemah. Dia tidak dapat memecahkan susunan ini sama sekali. Wen Zizi, Gong Fei, dan Meng Jia melangkah di udara. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, tanda akan muncul di bawah kaki mereka. Rune akan muncul di udara. Tidak bagus, mereka sedang menyiapkan formasi, hentikan mereka. Membunuh. Di sampingnya, para jenius lain dari Istana Surgawi Surga Empire meraung. Energi sejati mereka meledak dan mereka menyerang Wen Zhongli dan yang lainnya. Namun, formasinya bersinar dan pedang es menembus udara. Beberapa favorit surga berteriak ketika mereka dibunuh oleh pedang es. Wen Qixi, beraninya kamu membunuh talenta tertinggi dari Istana Surgawi Surga Empirean. Kamu harus mati. Teriak Nangongbo. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. 9 naga muncul di atas kepala Luming. Dia berubah menjadi 9 naga. Murid Nangongbo menyusut. Phoenix merah menyala muncul di atas kepalanya. Itu juga merupakan ahli tingkat dewa tingkat 5, dan dia telah berubah menjadi Phoenix. Mengaum. 9 naga meraung dan kekuatan melahap meledak. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga. Phoenix mengeluarkan teriakan panjang dan juga menggunakan gerakan mematikannya untuk melawan 9 naga. Seekor naga dan Phoenix bertarung di langit. Seolah-olah mereka telah kembali ke zaman kuno ketika ratusan binatang bertarung demi supremasi dan naga serta burung Phoenix bertarung. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah dilakukan. Semakin banyak Luming bertarung, semakin berani dia jadinya. Dia mulai menekan Nangongbo. Phoenix dan naga sejati berada pada level yang sama, tetapi 9 naga lebih kuat dari naga sejati biasa. Mereka dikenal sebagai 10 besar Battle Beast, 10 binatang dewa paling kuat di dunia, dan kekuatan tempur mereka tak tertandingi. Bahkan jika tingkat garis keturunannya sama, 9 garis keturunan naga dapat menekan garis keturunan Phoenix. Bab 936 9 tempat terlarang yang besar. Puci. 9 naga menunjukkan kekuatan mereka dan merobek salah satu sayap Phoenix. Phoenix meraung, dan auranya melemah saat ia mundur dengan cepat. Langkah kaki 9 naga yang menginjak surga mengejar Phoenix, dan 9 cakarnya menyerang secara berurutan. Luka muncul di tubuh Phoenix. Ia meratap dan matanya dipenuhi ketakutan. Dengan teriakan terakhir, Phoenix berbalik dan berlari. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Nangongbo telah melarikan diri. Luming tidak mengejarnya. Kekuatan tempur Nangongbo sangat kuat, dan budidayanya 2 tingkat lebih tinggi darinya. Bahkan jika Luming bisa menang, tidak mudah membunuh Nangongbo. Berlari. Pelarian Nangongbo menyebabkan orang-orang di Istana Langit Empirean berada dalam keadaan kacau. Masing-masing dari mereka berteriak ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, prasasti di sekitar mereka bersinar dan sebuah formasi muncul, menjebak mereka. Wen Zizi, Gong Fei, Meng Jia, dan Ji Mai menyerang pada saat yang sama, menjebak mereka di area tersebut. Luming, yang telah berubah menjadi 9 naga, maju selangkah dan muncul di depan Wang Chen. Dia menatapnya dengan dingin. Tidak, tidak, sialan. Wang Chen ketakutan, seluruh tubuhnya mengeluarkan udara dingin.
Dia tidak pernah menyangka Lu Ming begitu menakutkan, bahkan Nangong Bo pun bukan tandingannya. Dia terluka parah oleh Lu Ming dan harus melarikan diri sendirian. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan dengannya barusan. Lu Ming meraih dengan cakarnya. Puci, meskipun Wang Chen mencoba yang terbaik untuk melawan, salah satu lengannya masih terkoyak. Dia menjerit kesakitan, matanya dipenuhi keputusasaan. Lu Ming berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Dia melangkah maju dan meninju dengan kedua tangannya. Bang! Bang! Wang Chen benar-benar tidak mampu melawan dan terluka parah. Pada akhirnya, Lu Ming meninju dantiannya, menghancurkan embrio rohnya dan mengubahnya menjadi sampah. Ah! Wang Chen berteriak histeris, suaranya dipenuhi keputusasaan dan kebencian. Lu Ming, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Beraninya kamu menyinggung istana surgawi surga Empyrean dan Yang Mulia, Kaisar bela diri. Setelah pertempuran Providence selesai, kamu pasti akan mati di tangan Yang Mulia. Anda pasti akan melakukannya. Wang Chen menjerit berbisa. Dengan kultivasinya yang lumpuh, dia tahu bahwa dia telah tamat. Bahkan jika Lu Ming tidak membunuhnya, dia akan mati di dunia ini. Wang Haoxian, jika dia ingin membunuhmu, maka aku akan membiarkanmu membunuhnya. Lu Ming memandang Wang Haoxian. Wang Haoxian menginjak udara dan membentuk pedang api panjang di tangannya. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan membunuh. Wang Haoxian, kamu jalang. Anda mengkhianati keluarga Wang dan istana surgawi surga Empyrean. Kamu akan mati cepat atau lambat. Wang Chen berteriak. Suara mendesing. Cahaya pedang menebas, dan kepala Wang Chen terbang jauh. Ah! Tidak! Lepaskan aku, lepaskan aku. Saya tidak ingin mati. Paragon lain dari istana surgawi surga Empyrean mulai memohon belas kasihan. Namun, Wen Zhongli dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan. Sebuah formasi muncul dan tidak lama kemudian, semua orang dari istana surgawi kaisar terbunuh. Lu Ming mengendalikan garis keturunan 9 naga dan melahap esensi darah para murid istana surgawi surga Empire, mengubahnya menjadi mayat kering. Wen Qingyi dan yang lainnya memandang meridian darah Lu Ming dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat garis keturunan yang mendominasi. Lu Ming, terima kasih banyak untuk ini. Wen Zixi melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Di sampingnya, Gong Fei dan anggota keluarga Meng membungkuk serempak. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan bahkan keterkejutan. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Dia telah melampaui mereka sepenuhnya. Sekarang, dalam hal kekuatan tempur saja, Lu Ming bisa menduduki peringkat teratas di antara 14 kandidat sekte jimat-jimat. Hanya sedikit yang bisa melampaui Lu Ming. Kuncinya adalah Lu Ming meningkat terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan melampaui sebagian besar orang dan setara dengan Huan Zhen. Kamu terlalu baik. Kita semua berasal dari sekte yang sama, jadi sudah sepantasnya kita saling membantu. Selanjutnya sebelum pertempuran Kismet, para tetua juga menginstruksikan kita untuk bersatu. Lu Ming tersenyum. Wen Zixi dan yang lainnya memiliki kesan yang lebih baik terhadap Lu Ming. Dia kuat, tapi dia tidak sombong atau sombong. Dia memancarkan perasaan angin musim semi. Mereka tahu bahwa Lu Ming adalah seseorang yang bisa mereka jadikan teman. Saudara Wen, Saudara Gong, masih banyak saudara senior dan junior sekte jimat-jimat kita tidak jauh dari sini. Ayo kita bertemu di sana, kata Lu Ming. Baiklah, Wen Zhongli dan yang lainnya mengangguk. Bersama dengan Lu Ming, mereka terbang menuju tempat berkumpulnya murid sekte jimat-jimat. Dalam perjalanan, Lu Ming juga mengerti mengapa Wen Qingyi dan yang lainnya diserang. Jelas sekali bahwa sekte jimat telah menjadi sasaran dalam pertempuran Providence. Bukan hanya istana langit Empyrean, tapi bahkan sekte mayat surgawi dan lembah iblis langit akan membunuh atau menangkap murid-murid sekte jimat-jimat dan membantu mereka memecahkan beberapa formasi susunan di reruntuhan. Selama periode waktu ini, banyak murid sekte jimat telah meninggal. Wen Zhongli dan dua lainnya juga bertemu Wang Chen, Nangong Bo dan yang lainnya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Chen dan yang lainnya telah menyerang Wen Zhongli dan yang lainnya. Jika bukan karena Wen Zhongli dan yang lainnya dengan putus asa membentuk formasi pertahanan di lembah sementara Nangong Bo dan Wang Chen memiliki mentalitas permainan kucing dan tikus dan ingin bermain perlahan, mereka akan berada dalam bahaya sebelum Lu Ming tiba. Lu Ming dan Ji Mai mengertakkan gigi.
Istana Surgawi Kaisar Surga dan dua kekuatan besar lainnya benar-benar berpikir bahwa sekte jimat-jimat mudah untuk ditindas. Mereka berlima mengobrol sambil terbang. Tiba-tiba, mata kelima orang itu bergerak dan mereka semua berhenti. Buku takdir muncul di depan mereka berlima. Lu Ming melihat buku takdir dan melihat sederet kata muncul di sana. Salah satu pilar totem telah muncul di 9 tempat terlarang, dan hanya dengan mengumpulkan 10 pilar tersebut seseorang dapat membuka kota kuno Providence. Pilar totem. Mungkinkah harta karun pamungkas untuk membuka kota kuno Kismet adalah yang disebut pilar totem? Petik 2. Suara Jimai dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka berlima menyimpan kitab takdir dan saling memandang. Jelas sekali mereka berlima telah menerima informasi yang sama. Itulah yang seharusnya terjadi. Pilar totem adalah kunci untuk membuka kota kuno Providence. Saya tidak menyangka salah satu dari mereka berada di salah satu dari 9 tempat terlarang, dan salah satunya sudah muncul. Aku ingin tahu siapa yang memilikinya. Kata Wen Lesang. Lu Ming juga tahu tentang 9 tempat terlarang. Sebelumnya, dia telah mengetahui dari Dewa Bermata Tiga bahwa ada 9 tempat paling berbahaya di dunia ini. 9 tempat terlarang yang disebut oleh ras Dewa Bermata Tiga sebagai tempat terlarang adalah 9 tempat terlarang. 9 tempat terlarang jauh lebih berbahaya daripada reruntuhan lainnya. Dunia ini sangat aneh. Ada beberapa peninggalan yang tidak terlalu berbahaya bagi Lu Ming dan yang lainnya, tetapi berakibat fatal bagi ras Dewa Bermata Tiga. Begitu ras Dewa Bermata Tiga menginjakkan kaki di sana, mereka akan langsung musnah. Situs warisan ini sepertinya dirancang khusus untuk menguji Lu Ming dan yang lainnya yang berpartisipasi dalam pertempuran Providence. Hal ini membuat Lu Ming semakin merasa seolah-olah ada tangan besar yang tak bisa dijelaskan di belakang punggungnya yang mengendalikan segalanya. Sedangkan untuk 9 tempat terlarang, itu adalah bahaya yang paling berbahaya bagi ras Dewa Bermata Tiga. Lu Ming telah mempelajarinya sebelumnya tetapi dia tidak berpikir untuk pergi ke sana. Ia menduga 9 tempat terlarang itu adalah tempat paling penting untuk pengujian. Pasti ada harta karun yang luar biasa di sana, tetapi seringkali disertai bahaya. Jika seseorang pergi ke sana sebelum dia memiliki kemampuan, dia akan mendekati kematian. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan selain pergi. Karena meskipun dia tidak pergi, orang lain akan pergi. Bab 937 Pulau Racun Langit. Pertarungan keberuntungan karma dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama memakan waktu sekitar 1 tahun. Ini terutama merupakan proses percobaan. Selama proses ini, mereka akan menjelajahi beberapa reruntuhan dan harta karun untuk mendapatkan peluang dan mendapatkan nilai takdir. Ada juga metode memperoleh keberuntungan melalui pembunuhan. Selama proses ini, dia juga dapat terus meningkatkan kekuatannya. Tahap kedua adalah membuka kota kuno Providence dan memulai pertempuran terakhir. Namun, untuk membuka kota kuno Providence, ada beberapa syarat. Misalnya, seseorang harus mengumpulkan beberapa harta karun tertentu sebelum kota kuno Providence muncul. Hanya ketika kota kuno Providence muncul barulah nilai Providence yang diperoleh dari pertempuran Providence akan sangat berguna. Itu akan dapat benar-benar berubah menjadi dewa, memungkinkan sekte, keluarga, dan teman seseorang memperoleh manfaat yang besar. Jika dia tidak bisa mengaktifkan kota kuno Providence, pertempuran Providence akan berakhir setelah waktunya habis. Providence yang dia peroleh selama proses tersebut tidak akan berguna, dan itu berarti dia telah gagal dalam pertempuran Providence. Selain beberapa peluang yang diperolehnya selama periode waktu ini, tidak ada kegunaan lain. Oleh karena itu, membuka kota kuno Providence adalah kuncinya. Jelas sekali bahwa kota kuno Providence telah dibuka menggunakan pilar totem yang sama. Di 9 tempat terlarang, hanya dengan memasuki 9 tempat terlarang seseorang dapat memperoleh pilar totem. Dan sekarang, seseorang telah mendapatkan tiang totem. Tak perlu dikatakan lagi, mendapatkan tiang totem pasti akan memberinya banyak keberuntungan. Beberapa dari mereka saling memandang. Lu Ming berkata, area terlarang yang paling dekat dengan kita adalah salah satu dari 9 area terlarang, Pulau Racun Langit. Ayo pergi ke tempat pertemuan dulu dan diskusikan langkah kita selanjutnya. Lu Ming menyarankan. Kelompok itu mengangguk dan terus terbang. Tidak lama kemudian, rombongan kembali ke tempat berkumpulnya Sekte Jimat-Jimat. Murid Sekte Jimat secara alami sangat gembira melihat Wen Zongtu dan yang lainnya. Setelah itu,
Lu Ming mengumpulkan murid sekte jimat-jimat untuk mendiskusikan 9 tempat terlarang. Jelas sekali bahwa buku takdir setiap orang menerima pesan yang sama. Banyak orang menggelengkan kepala dan memilih mundur. Aku juga tidak akan pergi. 9 tempat terlarang pasti mengandung peluang besar, tapi juga sangat berbahaya. Pada saat yang sama, semua jenius pasti akan berkumpul di 9 tempat terlarang, yang merupakan tempat di mana para jenius terkuat bertarung. Biarpun aku pergi, aku tidak akan bisa mendapatkan peluang apapun. Jimai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun dia cukup kuat, dia masih jauh dari 1000 talenta teratas dalam daftar. Kemudian, Meng Jia menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak akan pergi. Pada akhirnya, hanya Lu Ming, Wen Zizi, dan Gong Fei yang memutuskan untuk pergi. Adapun murid sekte jimat lainnya, mereka berencana untuk berkumpul dan menemukan tempat yang bagus untuk menuliskan formasi besar. Mereka akan menggunakannya sebagai base camp dan kemudian menjelajahi daerah terdekat untuk mendapatkan peluang. Lu Ming mengangguk. Ini adalah pilihan terbaik. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, pergi ke 9 negeri terlarang hanya akan menyia-nyiakan nyawanya. Setelah berdiskusi, Lu Ming, Wen Zongtu, dan Gong Fei mengucapkan selamat tinggal kepada yang lainnya dan terbang ke arah salah satu dari 9 area terlarang, Pulau Racun Langit. Xiao Jin, tingkatkan kecepatan kita. Lu Ming mendesak sambil duduk bersila di belakang harimau emas yang ganas, Wen Qixi dan Gong Fei. Mengaum, harimau emas mengeluarkan raungan enggan. Harimau emas secara alami adalah Vajra. Saat ini, panjangnya telah tumbuh lebih dari 20 meter. Dia menginjak udara dan berlari dengan kecepatan ekstrim. Di dalam hatinya, dia mengaum dengan marah. Lupakan bahwa Lu Ming memperlakukannya sebagai gunung. Dia bahkan membiarkan orang lain menungganginya. Lupakan saja dia membiarkan orang lain menungganginya. Tapi kenapa dia memanggilnya Xiao Jin? Xiao Jin, dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari ras iblis dengan 50% garis keturunan binatang dewa. Lu Ming sebenarnya memanggilnya Xiao Jin. King Kong hampir muntah darah. Namanya begitu kuat, tapi dia disebut emas kecil. Ketika Lu Ming pertama kali berseru, King Kong menentangnya, seolah-olah dia lebih baik mati daripada menyerah. Ketika Lu Ming berkata, kamu ingin merasakan susunan pemecah dewa lagi, kan? King Kong hanya bisa menerima takdirnya, hatinya penuh kebencian terhadap Lu Ming. Untuk apa kamu berteriak? Apakah kamu mencoba menakutiku? Buru-buru. Lu Ming menamparkan kepala King Kong, menyebabkan King Kong meringis kesakitan dan melarikan diri. Dia telah mengutuk Lu Ming puluhan ribu kali di dalam hatinya. Wen Zizi, kepala Gong Fei dipenuhi keringat dingin. Dia benar-benar diyakinkan oleh Lu Ming. Untuk benar-benar mampu menjinakkan kebanggaan surga ras iblis sebagai gunung dan bahkan membuatnya begitu tunduk, sungguh menakjubkan. Mereka bertiga memejamkan mata dan bersandar pada punggung Vajra. Vajra berlari sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka melintasi jarak lebih dari 1 juta li. Tempat ini tidak jauh dari Pulau Racun Langit. Lu Ming mengubah Vajra menjadi bentuk manusianya sementara Lu Ming, Wen Zizi, dan Gong Fei mengubah penampilan dan pakaian mereka. Mereka menyembunyikan aura mereka dan terbang menuju langit Pulau Racun. Sekte jimat-jimat menjadi sasaran dan Lu Ming menjadi sasaran istana Kaisar Langit Surgawi dan Lembah Setan Langit. Akan merepotkan jika dia tampil dengan penampilan aslinya. Lebih baik menyamar. Setelah mengubah penampilan mereka, mereka berempat terbang ke depan. Keadaan di depan semakin sepi. Ada gunung di mana-mana, tetapi di pegunungan, ada keheningan dan tidak ada kehidupan. Puluhan ribu mil kemudian, terjadi depresi besar di pegunungan. Itu adalah danau yang sangat besar, dan sulit untuk melihat ujungnya. Di permukaan danau, kabut hijau menyebar, menghalangi pandangan seseorang. Seseorang tidak bisa melihat jauh sama sekali. Orang hanya bisa melihat secara samar-samar bahwa di tengah danau, ada sebuah benda yang sangat besar. Itu adalah Pulau Racun Langit. Di tepi danau banyak sekali sosok yang berdiri. Mereka hanya melihat ke kejauhan, dan tidak ada yang terbang ke danau. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya, mereka hanya melirik mereka dengan dingin dan berbalik. Bas, bas, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Beberapa sosok terbang dari kejauhan dan mendarat di tepi danau. Orang-orang ini memiliki ki iblis yang kental. Mereka adalah talenta dari suku monster surgawi. Ini adalah Pulau Racun Langit.
Beberapa ras iblis favorit surga tampak bersemangat. Kenapa kalian tidak masuk? Seorang pemuda dari ras iblis, yang mengenakan pakaian berwarna-warni, bertanya pada yang lain. Tidak bisakah kamu melihat? Permukaan danau dipenuhi gas beracun. Bagaimana kita melewatinya? Kata seorang pemuda manusia. Dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi seorang jenius dari sekte mayat surgawi. Hehe, gas beracun saja sudah cukup untuk menghentikan kalian semua. Sungguh banyak sampah. Anda masih ingin memperebutkan tiang totem. Pulang ke rumah. Pemuda berpakaian warna-warni itu mencibir. Dia menginjak udara dan berubah menjadi ular piton berwarna-warni, terbang menuju danau. Paragon dari sekte mayat surgawi mencibir. Ular piton raksasa berwarna-warni itu sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah mengalir ke danau dan masuk ke dalam kabut hijau. Namun, begitu dia masuk ke dalam kabut hijau, dia menjerit nyaring. Tubuhnya yang berwarna-warni mengeluarkan suara mendesis dan mulai membusuk. Ular piton raksasa berwarna-warni itu dengan putus asa terbang kembali, tetapi setelah terbang beberapa mil, ia jatuh ke dalam danau sambil berteriak. Tubuhnya membusuk, dan tak lama kemudian, hanya tulang putih yang tersisa. Sungguh gas beracun yang mengerikan. Mata Luming, Wen Qixi, dan Gong Fei berubah muram. Ular piton raksasa berwarna pelangi telah mencapai tingkat ke-7, yang setara dengan budidaya alam embrio roh tingkat pertama. Namun, ia tidak mampu melakukan perlawanan dan diracun hingga mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi ras iblis favorit surga lainnya yang datang dengan piton warna-warni berubah. Hehe, idiot sekali. Apakah kamu tidak melakukan penyelidikan sebelum datang ke sini? Gas beracun di danau ini sangat beracun dan mustahil untuk diseberangi. Namun setiap 3 bulan, gas beracun di danau akan menghilang selama 7 hari, dan itulah kesempatan terbaik untuk memasuki pulau racun langit. Sekarang, masih ada waktu setengah bulan sebelum gas beracun itu hilang. Tunggu saja. Paragon dari sekte mayat surgawi mencibir. Bab 938 Raja Iblis Luotian. Ekspresi Luming, Wen Qinyi, dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka belum mengetahui hal ini sebelumnya. Jika mereka tidak lebih berhati-hati dan terburu-buru, mereka akan berada dalam bahaya. Pantas saja orang-orang ini berdiri di tepi danau dan tidak pergi. Luming dan yang lainnya mengamati sebentar dan meninggalkan tempat itu. Karena masih ada waktu setengah bulan sebelum kabut beracun menghilang, mereka menemukan tempat terdekat untuk bercocok tanam dan menunggu waktu berlalu. 10 mil jauhnya, di puncak gunung kecil, 4 orang duduk bersila, menunggu waktu berlalu. Waktu berlalu, dan hari-hari pun berlalu. Ada semakin banyak orang di area ini, tapi kebanyakan dari mereka hanya melihat sekilas dan menunggu di dekatnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Luming dan 3 lainnya kembali ke pantai. Dari pegunungan tandus di sekitar mereka, sosok-sosok terbang. Tak lama kemudian, ratusan orang berkumpul di sini. Mereka yang berani datang ke sini untuk memperjuangkan peluang tidaklah lemah. Mereka semua ahli. Tentu saja ada juga yang ingin mencoba peruntungan. Ledakan. Di langit, tekanan yang sangat kuat menyebar, menekan hati semua orang. Sial, siapa itu? Siapa kamu? Teriak seorang pemuda kekar dan mendongak. Namun saat berikutnya, ekspresinya berubah dan keringat dingin membasahi wajahnya. Di langit, seorang pemuda berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, Ki Iblis melonjak ke langit. Wajahnya tajam dan dingin, dan matanya bersinar seperti 2 bilah iblis. Luotian, Tuan Iblis Luotian. Seseorang berseru. Luotian, peringkat 10 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Ekspresi banyak orang berubah dan hati mereka tenggelam. Mereka tidak menyangka dia akan datang. Ini Luotian. Mata Luming berkedip. Dia telah membunuh adik laki-laki Luotian, iblis kecil Lord Luoli. Sepertinya Luotian sudah tahu kalau aku membunuh saudaranya. Tatapan Luming tertuju pada saudara Litian, yang berdiri tidak jauh dari Luotian. Sepertinya saudara Litian tidak mati di tangan ras dewa bermata 3. Karena saudara Litian bersama Luotian, Luotian seharusnya tahu bahwa dia telah membunuh Luoli. Namun, dia saat ini sedang menyamar dan menyembunyikan auranya, jadi dia tidak takut. Luotian, aku tidak tahu itu kamu sekarang. Tarik kembali kata-katamu. Ekspresi pemuda kekar itu sangat jelek. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia tergagap.
Orang-orang harus bertanggung jawab atas kata-kata mereka sendiri. Mata Luotian dingin, tapi suaranya tenang. Dia melambaikan tangannya. Aura pedang hitam pekat merobek kehampaan dan menebas pemuda kekar itu. Ayo pergi. Pemuda berotot itu berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, Luotian sedikit mengernyit dan melambaikan telapak tangannya lagi. Kekuatan cahaya pedang tiba-tiba meningkat. Itu langsung menembus kekosongan dan menebas kepala pemuda kekar itu. Tidak, pemuda kekar itu meraung. Puff! Cahaya pedang itu menebas dan pemuda gagah itu terpotong menjadi dua. Semua favorit surga lainnya tetap diam. Dewa Iblis Luotian terkenal di wilayah Tandus Timur karena metodenya yang kejam. Setelah melihatnya hari ini, memang benar demikian. Pemuda kekar itu secara tidak sengaja mengucapkan kata, kutukan, dan dia sendiri terbunuh. Terlihat betapa sombongnya dia. Selain itu, pemuda kekar itu adalah seorang jenius dari istana surgawi surga Empyrean. Bahkan jika mereka berasal dari sekte yang sama, dia telah dibunuh oleh Luotian karena satu kalimat. Hehe, Luotian, kamu sangat mengesankan. Anda hanya bisa memamerkan kekuatan Anda di sini. Saat ini, suara mengejek terdengar. Semua orang terkejut. Siapa itu? Dia sebenarnya berani mengatakan yang sebenarnya pada Luotian. Apakah dia tidak ingin hidup? Di langit, cahaya keemasan bersinar dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah seorang pemuda berambut emas dengan wajah seperti jade. Dia mengenakan jubah bulu emas dan dipenuhi aura mewah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan di dalam cahaya itu, seekor burung dewa emas terlihat terbang dan berkicau. Luan emas. Jantung Luming berdetak kencang. Dia mengenali burung dewa emas dalam cahaya. Ini adalah favorit ras iblis surga. Kolam emas. Luotian perlahan mengucapkan sebuah nama. Matanya serius. Yang lainnya juga sangat terkejut. Meskipun klan iblis dari lembah iblis langit tidak termasuk dalam daftar 1000 talenta teratas, beberapa dari talenta mereka yang sangat kuat masih menarik perhatian. Kolam emas memiliki garis keturunan burung dewa, luan emas. Dikatakan bahwa garis keturunannya setidaknya memiliki ketebalan 60%. Ia bisa berada di peringkat 5 besar di antara para jenius lembah iblis surgawi dan lebih terkenal daripada Luotian. Tidak heran orang ini berani meremehkan Luotian. Luotian, denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan tiang totem di langit Pulau Racun. Jinchi memandang Luotian dengan senyum dingin. Belum tentu. Siapapun yang bisa mendapatkannya bergantung pada kemampuan, tetapi juga bergantung pada keberuntungan dan peluang. Kata Luotian. Hahaha, beruntung, peluang. Saya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya, mengapa saya membutuhkan keberuntungan dan peluang? Hanya yang lemah yang mengatakan itu. Jinchi tertawa. Ekspresi Luotian jelek. Jika ada orang lain yang berani berbicara kepadanya seperti ini, dia akan menebas mereka dengan pedangnya. Namun, dia tidak yakin dengan Jinchi. Dia merasakan bahaya yang kuat dari kolam emas. Kabut beracun mulai menyebar. Saat ini, seseorang berseru. Semua orang melihat ke depan dan melihat kabut racun hijau tebal dengan cepat menghilang seolah-olah angin kencang bertiup di permukaan danau. Pemandangan di danau pun menjadi jelas. Di tengah danau ada sebuah pulau yang sangat besar. Jaraknya sekitar 10.000 mil dari pantai. Itu adalah Pulau Racun Langit. Bas, kolam emas adalah yang pertama bergerak. Itu berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menuju langit Pulau Racun. Setelah itu, Luotian dan pakar kebanggaan surga lainnya juga mulai bergerak. Mereka semua takut tertinggal saat mereka terbang menuju langit Pulau Racun. Luming dan 3 lainnya berbaur dengan kerumunan dan terbang bersama. Perjalanan 10.000 mil hanya memakan waktu beberapa menit bagi mereka. Ketika mereka mendekati pulau itu, banyak orang berhenti. Pulau ini ditutupi hutan lebat, yang sangat berbeda dari dunia luar. Di langit di atas hutan, ada kabut hijau tebal bergulung seperti awan hijau. Namun, di hutan di bawah, hanya ada kabut hijau samar. Dibandingkan dengan langit, langit jauh lebih tipis. Saya pikir kolam emas telah masuk. Meskipun terdapat gas beracun di hutan ini, namun jauh dari sebanding dengan gas beracun di danau atau di langit. Ia harusnya mampu melawan. Benar, selama kita tidak terbang ke angkasa, kita akan baik-baik saja. Ayo pergi. Satu demi satu, sosok-sosok itu bergegas masuk ke pulau dan menghilang. Ayo pergi.
Lu Ming dan 3 lainnya berkumpul dan mendarat di hutan. Cici. Begitu mereka mendarat di hutan, mereka mendengar suara mendesis. Itu adalah kabut hijau yang merusak pelindung Zhen Yuan mereka. Namun, itu tidak terlalu kuat, sehingga mereka bisa dengan mudah memblokirnya. Mereka berempat mengikuti hutan dan bergegas menuju kedalaman pulau. Ah! Tidak lama kemudian, mereka mendengar teriakan nyaring. Ada bahaya. Mereka berempat saling memandang, memperlambat kecepatan, dan memusatkan perhatian mereka saat menuju ke arah teriakan itu. Segera, mereka menemukan seorang pemuda tergeletak di tanah, tidak bernapas lagi. Kalajengking beracun berwarna hitam pekat tergeletak di tubuh pemuda itu dan menggigitnya. Bab 939 Ramuan Kehidupan. Serangga beracun. Jelas sekali bahwa pulau ini tidak hanya memiliki gas beracun, tetapi juga serangga beracun. Suara mendesing. Skorpion beracun seukuran kepalan tangan jelas telah menemukan mereka. Ia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi cahaya hitam, menembak ke arah King Kong. Kamu sedang mencari kematian. Mati! Teriak Raja Kong. Sebuah pisau besar muncul di tangannya dan dia menebas Skorpion dengan akurat. Dentang. Suara logam yang mengenai logam terdengar, dan Skorpion terlempar jauh. Dia jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Namun saat berikutnya, Kalajengking mengguncang tubuhnya dan merangkak keluar dari tanah. Sarangnya, sungguh tubuh yang tangguh. Itu tidak terpotong setengah oleh pedangku. Raja Kong sedikit terkejut. Meskipun dia baru saja menebasnya dengan santai, dia memegang senjata spiritual tingkat ke-7. Kalajengking beracun itu tidak mati karena tebasan itu. Tidak heran dia mampu membunuh ahli kebanggaan surga muda. Suara mendesing. Kalajengking hitam beracun menerkam King Kong lagi. Sial, apa menurutmu aku mudah ditindas? King Kong menyeringai, menyingkirkan pedang besarnya, dan mengayunkan cakarnya. Suara mendesing. Cahaya cakar yang tajam merobek udara dan menggores Skorpion beracun itu, mengeluarkan suara mendesis yang tidak menyenangkan. Kalajengking beracun tidak dapat menahan cakar tajam King Kong dan terkoyak-koyak. Setelah itu, kelompok tersebut menjadi lebih berhati-hati dan menuju lebih jauh ke dalam pulau. Kecepatan mereka juga jauh lebih lambat. Ini adalah racun kayu hati. Setelah 100 mil, Wen Zongtu tiba-tiba berhenti. Ia menemukan sebatang pohon harum setebal lengan. Saya tidak menyangka akan ada harta karun seperti itu di sini. Mata Gong Fei juga berbinar. Ini adalah kayu roh tingkat 7 yang terbaik. Jika digunakan untuk memurnikan pil, itu akan memiliki efek detoksifikasi yang kuat. Di tempat yang sangat beracun, ada penawarnya. Saya khawatir ada banyak harta karun di tempat ini. Kata Gong Fei, ayo kita kumpulkan dulu. Saat kita keluar dari Pulau Racun Langit, kita akan membaginya secara merata. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang keberatan dengan saran Wen Zizi. Setelah itu, Wen Zhongli menggali kayu jantung beracun tersebut dan menyimpannya. Ketika mereka terus bergerak maju, mereka menemukan ramuan spiritual dari waktu ke waktu. Mereka semua setidaknya berada di level 6, dan beberapa bahkan berada di level 7. Hal yang paling mengejutkan adalah mereka bahkan menemukan 2 ramuan spiritual tingkat 8. Tidak hanya tumbuhan spiritual, tetapi juga beberapa biji berharga. Dia juga menemukan beberapa. Ada mayat. Ketika mereka bergerak maju, mereka menemukan mayat, tetapi mayat itu sudah compang camping. Jelas sekali ia telah digigit serangga beracun. Tempat ini penuh dengan peluang, tapi juga penuh bahaya. Lebih dari 100 orang telah masuk, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati di sini. Gemerisik. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari dalam hutan. Teman-teman, lihat, ada sesuatu di dalam tanah. Gong Fei tiba-tiba berseru. Di tanah di depan mereka, sebidang tanah besar menonjol, dan tonjolan itu bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Wen Zhongli menginjak tanah dan sebuah formasi muncul. Pedang pertempuran terbentuk dan menebas ke arah benjolan itu. Bang! Bagian yang menonjol terpotong, tetapi saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah. Kalajengking hitam beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah dan menyerang mereka berempat. Mereka penuh sesak, dan tidak diketahui berapa jumlahnya. Kalajengking beracun ini persis sama dengan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming, Wen Qixi dan Gong Fei mulai menulis prasasti pada saat yang bersamaan. Sebuah formasi muncul di tanah,
dan layar cahaya muncul di depan mereka berempat. Bang! 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 Kalajengking yang tak terhitung jumlahnya menabrak layar cahaya, menyebabkannya bergetar hebat. Puff! Puff! Setelah itu, layar cahaya pecah satu demi satu. Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah drastis. Layar cahaya ini semuanya dipadatkan oleh teknik formasi utama tingkat 7, namun mudah dipatahkan. Ayo pergi, kalajengkingnya terlalu banyak, kita tidak bisa membunuh semuanya. Berlari, Lu Ming berteriak. Mereka berempat berbalik dan berlari dengan kecepatan tinggi. Scorpion sedang mengejar. Namun, dengan setiap langkah yang diambil Lu Ming, Wen Zhongli, dan Gong Fei, barisan besar akan muncul di tanah, membentuk layar cahaya untuk memblokir kalajengking beracun. Oleh karena itu, kecepatan kalajengking beracun sangat berkurang. Tak lama kemudian, mereka berempat berhasil mengusir banyak kalajengking beracun. Suara mendesing. Pada saat ini, benda berwarna merah tua menembus udara, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Itu ditujukan pada Glabella Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah. Dengan 4 konsep yang mengelilinginya, dia menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan besar melonjak ke arahnya. Mau tak mau dia mundur 2 langkah, dan benda scarlet itu juga terlempar. Seekor ikan. Lu Ming mau tidak mau terkejut ketika dia melihat sesuatu yang diam-diam menyerangnya. Itu adalah ikan besar berwarna-warni yang panjangnya lebih dari 10 meter. Tubuhnya ditutupi sisik, tapi sebenarnya ia memiliki sepasang sayap. Ia terbang di udara, dan lidah merah menjulur dari mulutnya yang besar. Ikan besar inilah yang baru saja menyerang Lu Ming. Monster macam apa ini? Wen Zizi juga berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, ikan besar itu menjerit aneh. Ia mengepakkan sayapnya dan menerkam Lu Ming. Lu Ming maju selangkah dan berlari keluar. Dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan menebas ikan aneh itu dengan telapak tangannya. Lidah merah ikan aneh itu melengkung seperti cambuk lembut dan berguling ke arah Lu Ming. Bang! Telapak tangannya mengenai lidah ikan aneh itu dan lidahnya meledak. Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang ikan aneh itu. Ikan aneh itu mengeluarkan tangisan aneh dan mengeluarkan gas beracun berwarna hijau pekat dari mulutnya. Lu Ming melepaskan kekuatan melahapnya dan menutupi tubuhnya, langsung melahap gas beracun tersebut. Dia berlari ke depan dan memukul kepala ikan aneh itu dengan telapak tangannya. Ikan aneh itu meledak dengan keras. Kekuatan ikan aneh ini tidak lebih lemah dari alam embrio roh tingkat ketiga. Dengan tambahan gas beracun, itu menjadi lebih mengerikan. Namun, ketika bertemu dengan Lu Ming, secara alami ia terbunuh dengan mudah. Namun, ini juga menunjukkan betapa berbahayanya hal itu. Lagi pula, berapa banyak orang yang bisa memiliki kekuatan tempur seperti Lu Ming. Banyak orang jenius yang akan mati ketika mereka bertemu dengan ikan aneh ini. Sepertinya ada sesuatu di sana. Hidung King Kong bergerak-gerak beberapa kali, seolah dia mencium sesuatu. Dia melihat ke kanan. Dari sanalah ikan aneh itu muncul. Ayo pergi dan lihat. Mereka berempat pergi ke kanan, dan tidak lama kemudian, beberapa ikan aneh muncul dan menyerang mereka. Ikan aneh ini sepertinya menjaga sesuatu. Seharusnya ada harta karun. Mereka berempat sepertinya memikirkan sesuatu dan menyerang dengan sekuat tenaga. Beberapa ikan aneh dengan mudah dibunuh dan mereka terus bergerak maju. Sepanjang perjalanan, mereka membunuh lebih dari selusin ikan aneh. Mereka melihat dinding tebing, dan di dinding tebing itu terdapat genangan air kecil. Itulah ramuan kehidupan. Wen Zhongli berteriak kaget. Mata Lu Ming, Jin Gang, dan Gong Fei tiba-tiba membelalak. Ada cairan putih susu di genangan kecil, dan itu mengeluarkan esensi kehidupan dalam jumlah yang mengejutkan. Ramuan kehidupan, itulah ramuan kehidupan. Lu Ming berkata dengan penuh semangat. Dia pernah menawar sebotol kecil ramuan kehidupan di sebuah lelang di wilayah besar. Namun, obat tersebut telah diencerkan dan konsentrasinya sangat rendah, sehingga tidak dapat dianggap sebagai ramuan kehidupan yang sebenarnya. Namun, Lu Ming tidak akan pernah melupakan aura itu. Genangan kecil di depannya adalah air kehidupan yang sesungguhnya. Ramuan kehidupan adalah harta yang tak tertandingi. Ini sangat jarang terjadi di dunia. Itu bisa membangkitkan orang mati dan menumbuhkan daging di tulang. Efeknya sangat menantang surga. Selama seseorang masih bernafas, ia bisa diselamatkan. Seberat apapun luka yang dideritanya, bisa disembuhkan. Bab 940 Perampokan Jalan.
Harta langka seperti itu dihitung dalam hitungan tetes. Misalnya, botol ramuan kehidupan yang pernah ditawar Lu Ming di masa lalu kemungkinan besar diencerkan dengan setetes ramuan kehidupan. Di depannya, ada genangan air kecil yang beratnya setidaknya beberapa kilogram. Sebuah kesempatan, sebuah peluang bagus. Jin Gang menyeringai. Lu Ming dan beberapa dari mereka juga tersenyum. Mari kita bagi secara merata, kata Wen Lezang. Baiklah, Lu Ming dan yang lainnya setuju. Wen Zizi mengeluarkan botol giok dan bersiap mengumpulkan ramuan kehidupan. Hahaha, kesempatan yang luar biasa. Sebenarnya ada ramuan kehidupan di sini. Pada saat ini, terdengar tawa gembira. Dengan kilatan cahaya keemasan, seorang pemuda muncul di tempat kejadian. Kolam emas. Beberapa dari mereka terkejut. Pendatang baru itu tidak lain adalah Jin Qi, talenta tertinggi klan iblis dari lembah iblis surgawi. Tatapan Jin Qi menyapu ramuan kehidupan dan dia mencaci maki, suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku tidak akan membunuhmu. Kamu bisa tersesat sekarang. Kolam emas, kamilah yang pertama kali menemukan ramuan kehidupan ini. Jika Anda ingin menyimpannya sendiri, bukankah Anda terlalu serakah? Petik 2. Wen Zizi berkata dengan ekspresi jelek. Makannya besar, makanku sebesar itu. Mengapa? Apakah kamu masih ingin melawanku? Cahaya keemasan terpancar dari tubuh Jin Qi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan jijik. King Kong, kamu adalah ras iblis favorit surga. Memalukan bagimu bergaul dengan umat manusia. Anda tidak harus kembali ke lembah setan langit. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Suara dingin keluar dari mulut Jin Qi. Ekspresi King Kong jelek, tapi dia tidak berani membantah. Ketakutan melintas di matanya. Jelas sekali bahwa Fajra sangat takut dengan kolam emas. Api spiritual di antara alis Wen Zizi dan Gong Fei melonjak. Esensi penting keluar dari tubuh Lu Ming saat dia menghadapi kolam emas. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, kamu benar-benar mencari kematian. Mata Jin Qi menjadi dingin. Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan aura menakutkan meledak. Aura itu sangat luas, dan tekanannya seperti gunung yang menekan semua orang. Lu Ming dan yang lainnya merasakan perasaan yang sangat berbahaya di hati mereka. Dia merasa selama dia bertarung dengan Jin Qi, hidupnya akan dalam bahaya. Lu Ming, ayo pergi. Saat ini, King Kong menggeram. Meninggalkan, wajah Wen Zizi dan Gong Fei dipenuhi kengganan. Ayo pergi. Jin Qi sangat kuat. Aku sudah berurusan dengannya sebelumnya. Biarpun kami berempat bergabung, kami jelas bukan tandingannya. Perbedaannya terlalu besar. Kami hanya akan dibunuh. Fajra menggeram dan mengirimkan suaranya ke Lu Ming dan dua lainnya. Ayo pergi. Saat ini, Lu Ming berbicara. Raja Kong benar. Kolam emas memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Lu Ming merasa jika mereka bertarung, meskipun dia memiliki diagram gunung dan sungai, dia tidak akan mampu bertahan dari serangan pihak lain. Mereka bahkan mungkin dibunuh di sini. Meskipun ramuan kehidupan sangat berharga, tidak perlu memperjuangkannya dengan nyawanya. Wen Zizi dan Gong Fei juga mengertakkan gigi. Mereka berempat bergerak dan cepat mundur, meninggalkan tempat itu jauh di belakang. Jin Qi tersenyum tipis. Itu bukan karena dia baik dan tidak ingin membunuh mereka, tetapi karena dia merasa Lu Ming dan tiga orang lainnya tidak sederhana. Jika mereka bertarung, bahkan jika dia bisa membunuh mereka, dia harus berusaha. Pulau ini dipenuhi serangga beracun dan kabut beracun. Ini akan menghemat banyak tenaga dan akan bermanfaat untuk pencarian tiang totemnya. Itu sebabnya dia tidak bergerak. Kalau tidak, dia akan membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Sayang sekali. Setelah dia pergi, Wen Zhonyi menghela nafas. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapannya lebih tegas. Di dunia ini, kekuatan berbicara sendiri. Tanpa kekuatan, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Mereka berempat terus menjelajah, namun arah mereka tidak berubah. Mereka terus masuk lebih jauh ke pulau itu. Ini karena tiang totem kemungkinan besar berada jauh di dalam pulau. Namun, semakin dalam mereka masuk ke pulau, semakin tebal kabut beracunnya, dan semakin kuat pula kabutnya. Prasasti muncul di tubuh Wen Zizi dan Gong Fei. Sebuah perisai cahaya menyelimuti mereka dan memblokir gas beracun di sekitar mereka. Kekuatan iblis Fajra menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Tanda tanya koma.
Gas beracun di sekitarnya bersentuhan dengan perisai cahaya prasasti dan kekuatan iblis, membuat suara mendesis terus-menerus dan merusak perisai cahaya dan kekuatan iblis. Lu Ming adalah yang paling santai. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kekuatan melahap. Semua gas beracun telah dimakan, dan itu tidak mempengaruhi gerakan Lu Ming sama sekali. Hal ini membuat Wen Qingyi dan yang lainnya mendecakkan lidah karena heran. Dalam hati mereka, Lu Ming menjadi semakin tak terduga. Tidak lama kemudian, mereka melihat seorang pemuda berwajah hijau berlari kembali dengan panik. Jelas sekali dia sangat keracunan. Beberapa dari mereka memasang ekspresi muram di wajah mereka saat mereka maju beberapa ribu mil lagi. Pada titik ini, kekuatan gas beracun bahkan lebih mengerikan. Perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi Wen Zizi dan Gong Fei bergetar dan bergetar hebat di pulau itu. Kekuatan iblis Raja Kong juga sama. Ia terus-menerus menolak gas beracun dan menghabiskan banyak energinya. Lu Ming, sepertinya aku hanya bisa melangkah sejauh ini. Saya tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Wen Zhongli menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku juga sama, kata Gong Fei. King Kong juga memandang Lu Ming dengan mata penuh semangat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan berada dalam bahaya. Kalau begitu kalian tetap berada di pinggiran dan mencari peluang. Saya akan terus menjelajah lebih dalam. Lu Ming mengangguk. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Wen Qingyi dan yang lainnya dan pergi sendirian. Tidak lama kemudian, Lu Ming telah melakukan perjalanan beberapa ribu mil lagi. Pada titik ini, kekuatan gas beracun telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Tidak ada jejak serangga beracun, apalagi manusia. Ketuk-ketuk, Lu Ming berhati-hati saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi di sini. Ia dalam keadaan siaga penuh dan tidak berani bergerak terlalu cepat. Ada seseorang di depan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia melihat sosok di depannya. Sosok itu juga bergerak perlahan. Jelas, itu jauh lebih lambat dari Lu Ming. Luo Tian. Saat dia berjalan mendekat, dia menyadari bahwa pemuda di depannya adalah Luo Tian. Seluruh tubuh Luo Tian dipenuhi dengan ki iblis. Itu membentuk baju besi ki iblis tebal yang menutupi seluruh tubuhnya dan memblokir gas beracun di sekitarnya. Namun, gas beracun itu sangat kuat. Itu terus-menerus merusak armor ki iblis. Jelas sekali bahwa Luo Tian mengalami kesulitan untuk bergerak maju. Mendengar keributan itu, Luo Tian berbalik dan terkejut. Jelas sekali, dia tidak menyangka selain dirinya dan Jin Qi, akan ada orang lain yang bisa sampai sejauh ini. Namun, ketika dia melihat kekuatan melahap yang terus-menerus merasuki tubuh Lu Ming, matanya bersinar. Lu Ming mengabaikan Luo Tian dan melangkah maju. Namun, Luo Tian jelas tidak berniat membiarkannya pergi. Bang! Luo Tian maju selangkah dan muncul di depan Lu Ming, menghalangi jalannya. Yang mulia, apa maksudnya ini? Wajah Lu Ming menjadi gelap. Kamu seharusnya memiliki harta karun yang tahan terhadap gas beracun, bukan? Berikan padaku. Luo Tian berkata dengan nada memerintah. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Ternyata Luo Tian menganggap kekuatan melahap 9 garis keturunan naga sebagai semacam harta karun. Yang mulia, saya tidak memiliki harta apapun yang dapat menahan gas beracun. Kata Lu Ming. Tidak, Anda masih ingin berbohong kepada saya. Apakah kamu pikir aku idiot? Jika Anda tidak memiliki harta yang mampu menahan gas beracun, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Cepat serahkan, atau aku akan mengambilnya sendiri. Itu akan sama saja. Luo Tian mencibir, matanya berkedip karena niat membunuh. Bab 941 bertemu Luo Tian. Yang mulia, ini keterlaluan. Kata Lu Ming. Bahkan jika dia memiliki harta yang bisa menahan racun, dia masih akan diracuni sampai mati jika dia memberikannya kepada Luo Tian. Luo Tian tidak mempertimbangkan nyawanya sama sekali. Haha. Terlalu banyak. Suatu kehormatan bagimu untuk bisa membantuku, dasar sampah. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan segera membunuhmu. Mata Luo Tian dipenuhi dengan energi iblis dan niat membunuhnya menjadi lebih dingin. Hehe, Luo Tian, kamu pikir kamu ini siapa? Petik 2. Lu Ming tiba-tiba mencibir. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan dan berlari ke samping dengan kecepatan tinggi. Kamu sedang mencari kematian. Luo Tian tertegun sejenak. Kemudian, dia meraung marah dan menyayat telapak tangannya ke arah Lu Ming seperti pisau.
Suar pedang yang menakutkan hampir membelah gas beracun itu. Gas beracun di sekitarnya bergulung saat suar pedang mendekati Luming. Mengaum, raungan naga terdengar. Luming meledak dengan seluruh energi naganya. Pada saat yang sama, diagram gunung dan sungai mengalir keluar dan mengelilinginya. Ledakan. Luming melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Ledakan mengerikan terjadi dan gas beracun di dekatnya tersebar. Luming merasakan gelombang cahaya pedang yang sangat menakutkan melonjak ke arahnya. Namun sebagian besar terhalang oleh diagram gunung dan sungai. Namun masih ada sebagian yang melonjak ke diagram gunung dan sungai. Puff, puff. Ada beberapa luka lagi di tubuh Luming, dan darah mengalir keluar. Luming memanfaatkan kekuatan ini untuk mundur-mundur 1000 meter. Dia kemudian berlari ke samping. Sungguh teknik pedang yang sombong. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Aliran darah merembes dari sudut mulut Luming. Sisik di tinjunya pecah, memperlihatkan luka yang begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Kekuatan Luotian jauh di atasnya. Tak heran ia menduduki peringkat ke-10 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Jadi kamu memang punya kekuatan. Luotian mengerutkan kening dan niat membunuhnya semakin dingin. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam gerakan itu sekarang, tidak banyak orang yang bisa memblokir pedangnya. Bang! Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tubuhnya seperti kilatan cahaya saat dia mengejar Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Berat, kamu punya begitu banyak harta karun. Sebaiknya kau serahkan semuanya, atau aku akan membuatmu mati dengan cara yang buruk. Suara Luotian dingin. Luming tidak bisa diganggu olehnya. Dia berlari. Membunuh. Mati. Luotian berteriak ketika pedang iblis hitam muncul di tangannya. Dia menebas dengan sekuat tenaga. Bila astral sepanjang 1000 meter terbentuk dan menembus gas beracun. Itu menembus kehampaan dan menebas ke arah Luming. Tebasan ini beberapa kali lebih kuat dari tebasan sebelumnya. Luming tidak melawannya secara langsung. Sosoknya melintas ke samping dengan cepat. Namun, cahaya pedang itu benar-benar bergerak bersamanya dan menebas dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya, Luming berhasil mengelak. Namun, dia masih terkena ujung tajam energi pedang. Diagram gunung dan sungai bergetar hebat. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dengan luka-lukanya, sulit baginya untuk mempertahankan penyamarannya dan kembali ke penampilan aslinya. Luming. Setelah melihat penampilan asli Luming, Luotian mengeluarkan raungan marah dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Luming, itu kamu. Beraninya kamu membunuh saudaraku Luoli. Mati, mati. Aku akan pastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Demon Qi melonjak dari tubuh Luotian dan kecepatannya meningkat ke tingkat yang menakutkan. Dia seperti pedang iblis yang menembus udara. Dia sebenarnya sedikit lebih cepat dari Luming. Dia sangat kuat. Budidaya Luotian ini hanya berada di alam embrio roh tingkat ke-7, tetapi kekuatan tempurnya terlalu menakutkan. Bahkan orang jenius seperti Wang Chen dan Namong Bo, yang berada di level yang sama dengan Luotian, akan dengan mudah dibunuh olehnya. Pikiran Luming berpacu. Kekuatan Luotian sangat menakutkan. Dia tidak bisa diukur oleh prajurit biasa atau bahkan jenius biasa. Selain beberapa orang, Luotian pada dasarnya tak terkalahkan dalam pertempuran di level yang sama. Selain itu, budidayanya 3 tingkat lebih tinggi dari Luming. Luming mengubah arahnya dan bergegas menuju kedalaman Pulau Racun Langit. Gas beracun di sana lebih kental, yang merupakan keuntungannya. Brengsek, Luotian berteriak dengan marah dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak 100 mil lagi. Dan EBSP, dengung. Tiba-tiba terdengar suara mendengung dari depan. Itu adalah sekelompok lebah beracun. Pada dasarnya tidak ada makhluk hidup di sini, tetapi masih banyak lebah beracun. Lebah beracun ini sungguh menakutkan. Luotian, aku akan membiarkanmu merasakan lebah beracun itu. Sosok Luming tidak berhenti. Dia menyerang langsung ke arah lebah beracun itu dan melontarkan pukulan pada saat yang bersamaan. Sinar Flaming Fist menyerbu lebah beracun itu. Kali ini, seolah-olah dia telah menyodok sarang lebah. Lebah beracun menjadi gila. Mereka tampak sangat marah dan bergegas menuju Luming. Luming menggunakan diagram gunung dan sungai untuk memblokir serangan. Bang! 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 Lebah beracun terus menghantam diagram gunung dan sungai, menyebabkannya berguncang hebat. Kemudian, Luming berbalik dan berlari menuju Luotian.
Sialan kamu gila. Luo Tian berteriak dan menebaskan suar pedang yang mengejutkan. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Meskipun dia tidak berhasil menghindarinya sepenuhnya dan terkejut sampai meludahkan darah, suar pedang itu menebas sekelompok lebah beracun. Sisanya terbang dengan marah menuju Luo Tian. Ada tabung panjang di kepala setiap lebah. Gas beracun berbagai warna keluar dari tabung dan menyebar ke arah Luo Tian. Pilih pala. Baju besi iblis di tubuh Luo Tian mengeluarkan suara korosi. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia lari. Lu Ming, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Aku akan membunuhmu. Suara Luo Tian terdengar, tapi dia sudah menghilang. Lu Ming berlari ke depan dengan langkah besar. Sekelompok lebah beracun terus mengejarnya. Untungnya, dia bisa melahap gas beracun, sehingga gas beracun dari lebah beracun tidak efektif melawannya. Diagram gunung dan sungai juga bisa bertahan dari serangan lebah beracun. Tidak lama kemudian, Lu Ming mengusir lebah beracun itu dan melanjutkan perjalanannya. Setelah 1000 mil, sebuah gunung besar muncul di depan Lu Ming. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari kaki gunung. Tampaknya sedang terjadi pertempuran besar. Siapa ini? Mungkinkah surga favorit umat manusia telah melenyapkanku? Masih ada seseorang yang bisa sampai sejauh ini. Ekspresi Lu Ming berubah. Menurut spekulasi, Luo Tian seharusnya tidak bisa mencapai tempat ini. Dia segera menyembunyikan auranya dan mendekat dengan hati-hati. Ketika mereka berjalan mendekat, mereka menemukan sebuah gua di kaki gunung. Suara gemuruh datang dari dalam gua. Lu Ming menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi dan melihat ke depan. Tidak lama kemudian, suara gemuruh di dalam gua menghilang. Cahaya keemasan menyala dan sesosok tubuh bergegas keluar dari gua. Kolam emas. Tatapan Lu Ming berkedip. Sosok itu sebenarnya adalah Jin Qi. Di atas kolam emas, ada manik emas yang menyebarkan sinar cahaya pedang, membantu kolam emas memblokir gas beracun di luar. Namun, jelas bahwa itu tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Gas hijau di wajah Jin Qi jelas beracun. Binatang terkutuk. Jin Qi menggeram dan menatap ke arah gua. Kemudian, dia menemukan suatu tempat, mengeluarkan tumpukan batu mentah, dan mulai menyerapnya. Dia tidak memperhatikan Lu Ming. Jelas sekali bahwa dia telah bertarung dengan sesuatu di dalam gua dan Zhen Yuan-nya telah sangat terkuras. Sekarang dia keluar untuk menyerap batu mentah untuk memulihkan Zhen Yuan-nya. Setengah jam kemudian, Jin Qi bangkit dan bergegas masuk ke dalam gua lagi. Suara pertempuran terdengar lagi dari dalam gua. Tidak lama kemudian, Jin Qi meraung dan bergegas keluar gua. Kali ini, kondisinya lebih buruk. Rambutnya acak-acakan, dan pakaian bulu emas di tubuhnya hancur. Manik emas di kepalanya juga hancur, dan cahaya keemasan yang tersebar sangat berkurang. Gas hijau di wajah Jin Qi bahkan lebih kental. Jelas sekali bahwa dia keracunan lebih dalam, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia memandangi gua itu dengan enggan, tetapi dia tidak berani tinggal dan bergegas keluar. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berlari menuju kolam emas dengan kecepatan tinggi.